Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh senang sekali kita dapat berjumpa pada malam hari ini. Melalui kilas balik satu hari, saya rindu setiap kita dapat kembali mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara, renungan pada malam hari ini saya berikan judul Kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang bahagia, saya percaya bahwa semua orang ingin hidupnya bahagia. Bahagia begitu penting bagi kehidupan seseorang. Bahagia, semua orang mengejar dan memimpikan kehidupannya adalah kehidupan yang berbahagia. Bagi mereka yang tidak ingin bahagia, maka dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang aneh. Saudara, koran Kompas Januari 2012 pernah mengatakan bahwa kebahagiaan berkaitan erat dengan kesehatan seseorang. Kebahagiaan dapat mengurangi angka kesakitan. Semakin seseorang bahagia, maka kehidupannya dapat bertahan lebih lama. Saudara, ditemukan bahwa selain kekayaan, bersosialisasi, berkeluarga, dan bersyukur ternyata dapat memengaruhi tingkat kebahagiaan hidup seseorang. Saudara, karena itu kebahagiaan dapat dikatakan sebagai hal yang penting di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, permasalahannya adalah ketika seseorang mengejar semuanya itu, alih-alih dengan tujuan supaya hidupnya berbahagia, saudara melupakan adanya dosa. Dosa justru membengkokkan pencapaian akan kebahagiaan itu. Saudara, yang terjadi adalah pencapaian kebahagiaan semakin jauh dari kenyataannya. Saudara, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dapat bahagia? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita melalui perikop pada malam hari ini ingin menjelaskan kepada kita tentang jalan hidup orang yang bahagia. Saudara, ia adalah orang yang hidup atau berjalan sesuai atau seturut atau berpadanan dengan hukum Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hukum Allah berbeda dengan hukum manusia. Saudara, jika hukum manusia yang dibuat oleh manusia tidak dapat membawa kepada kebahagiaan, yang terjadi adalah justru membatasi manusia. Tetapi berbeda halnya dengan hukum Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum Allah yang ada di dalam Alkitab tidak hanya bicara tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, tetapi hukum Allah jauh lebih besar daripada semuanya itu. Hukum Allah tidak hanya bicara tentang 10 perintah Tuhan, tetapi hukum Allah mengacu kepada keseluruhan hukum yang dituliskan, yang diucapkan oleh Allah sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dikatakan sebagai orang yang berbahagia, pemazmur mengatakan ia adalah mereka yang hidup berjalan sesuai dengan hukum Allah dan memeliharanya dalam hatinya, menjadi sinar yang bersinar terang di dalam kehidupannya. Saudara, pemazmur mengatakan di dalam awal kitabnya, ia menuliskan bahwa berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah hukum Allah, yang merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Atau dengan kata lain bahwa setiap hari, setiap waktu, ia hidup berpadanan dengan hukum Allah. Ia hidup bersama dengan Allah.
Ia menjadi orang yang berbahagia karena ia hidup bersama dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca di dalam kisah Injil, maka kita akan mendapati adanya orang-orang yang selama hidupnya menjadi tidak berbahagia karena ia mengejar dan terkungkung oleh hukum ciptaan manusia. Salah satunya adalah Sakeus. Namun saudara, ketika dirinya mengalami perjumpaan dengan Yesus dan ia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Yesus, ia hidup di dalam hukum Allah, maka kebahagiaan sejati menjadi miliknya. Saudara, pada abad ke-19 ada seorang penulis dari Inggris yang bernama John Ruskin. Saudara, ia bukan seorang pendeta dan juga bukan seorang teolog. Tetapi saudara, John Ruskin dibesarkan oleh seorang ibu yang beraliran Calvinis, di mana di masa mudanya telah membuatnya menghafal sebagian besar dari kitab Mazmur. Saudara, Ruskin menghafal Mazmur 23, 32, 90, 91, 103, 112, 119, dan 139. Saudara, Mazmur 119 bagi John Ruskin, ia mengatakan bahwa Mazmur ini dari apa yang diajarkan, dari semua yang diajarkan oleh ibunya, menjadi mazmur atau menjadi bagian yang sangat berharga di dalam kehidupannya, di mana membuat cintanya atau hasrat cintanya akan hukum Allah melimpah ruah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika bagi seorang Sakeus dan John Ruskin, hidup dalam hukum Tuhan menjadi hal yang sangat penting dan membuatnya berbahagia, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apa yang menjadi kebahagiaan kita sekarang ini? Saudara, mari kita periksa diri kita. Dalam satu hari ini, sudahkah kita menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan? Adakah di dalam satu hari ini kita merenungkan dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhan dapati kita begitu sibuk dengan yang menjadi urusan kita. Kita sibuk mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, alih-alih supaya kita berbahagia. Tetapi pada kenyataannya kita semakin jauh menjadi orang yang bahagia. Hidup kita begitu hampa karena kita mengejar hal yang salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini ingin mengingatkan kita kembali kepadanya, kembali kepada Tuhan, kembali merengkuh kebahagiaan sejati yang hanya didapat di dalam Tuhan, kembali hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan, kembali hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kita boleh mengatakan sama seperti pemazmur, bahwa kebahagiaan kita adalah di dalam Tuhan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu di dalam Tuhan untuk kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kembali melihat diri kita di hadapannya. Sudahkah benar kita hidup menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan? Apa yang menjadi penyebab kita sehingga kita tidak dapat menjadi hidup yang berbahagia? Apa yang menjadi penghalang kita untuk hidup terus di dalam Tuhan? Mari kita tinggalkan semua hal-hal yang semu itu, tetapi kita mencari Tuhan seutuhnya dalam kehidupan ini. Mari kita terus hidup untuk dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam, setiap waktu mengandalkan Tuhan, hidup bersamanya. Dan biarlah kita boleh menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Mari ambil waktu di dalam Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami. Ampuni kami jika selama ini kami mengejar hal yang salah untuk kami menjadi orang yang bahagia. Ampuni kami ketika kami hidup, kami begitu sibuk dengan urusan kami, sehingga kami melupakan Engkau di dalam keseharian kami. Saat ini Tuhan, kami sadar bahwa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan ini adalah kami mengejar Engkau. Kami terus hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang bawa kami semakin dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang pimpin kembali kehidupan kami. Tuhan yang tolong kami. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan dan meneguhkan kami. Dan kami rindu menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena kami hidup bersama-Mu Tuhan, karena kami hidup mengandalkan-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Dan kami mau menyerahkan malam hari ini di dalam istirahat kami. Biarlah Tuhan yang terus bersama dengan kami. Dan esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Dan kami juga boleh mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah segala doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur padamu. Amin.